Indonesia akan kembali menjadi pusat perhatian dunia dengan menjadi tuan rumah KTT Archipelagics and Island States atau AIS Forum 2023 yang akan digelar di Nusa Dua Bali pada 10 hingga 11 Oktober 2023 dengan mengundang 51 negara dan kepulauan serta organisasi internasional. Dengan mengusung tema Forecasting Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future, agenda tersebut berfokus pada 3 aspek utama, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan solidaritas antar negara pulau dan kepulauan dalam menyelesaikan konflik kelautan. Kepemimpinan Indonesia pada AIS Forum tahun 2023 mengukir sejarah baru karena Indonesia dapat menyatukan negara pulau dan kepulauan dalam wadah suatu organisasi yang bernama Archipelagics and Island States atau AIS Forum. Organisasi ini merupakan forum negara-negara pulau dan negara kepulauan yang bersatu mengelola laut. Diselenggarakannya KTT AIS Forum tahun 2023 menjadi bentuk nyata bagi Indonesia untuk memberikan sumbangsi positif ke tatanan global terutama pada isu-isu kelautan. KTT AIS Forum yang pertama kalinya diadakan di Bali, Indonesia ini memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena Presiden Joko Widodo memiliki visi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan begitu, Indonesia sebagai tuan rumah pastinya akan memiliki peran strategis dan pengaruh yang kuat dalam KTT AIS Forum 2023. Diharapkan forum ini bukan hanya sekedar ajang diskusi semata, melainkan dapat memberikan dampak konkret dalam menjawab tantangan kemaritiman dan menyikapi permasalahan global saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Saya Ari Budi Laksono, bertemu kembali dalam program Dialog Kebangsaan di Pancasila TV, yang kali ini mengangkat tema peran strategis Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi AIS Forum 2023. AIS sendiri adalah kepanjangan dari Archipelagic and Island State atau negara pulau dan kepulauan. Artinya KTT ini merupakan forum negara pulau dan kepulauan. Telah hadir bersama kita adalah seorang narasumber, Profesor Angel Damayanti. Beliau merupakan guru besar Universitas Kristen Indonesia UPI Jakarta. Betul begitu Prof ya? Apa kabar Prof? Selamat siang. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat, Mas Ari, dan senang sekali bisa ketemu kita hari ini walaupun lewat daring ya. Baik, baik Prof. Sebelum kita masuk ke tema kita, Prof ya, sedikit saya ingin menyampaikan bahwa selama ini Indonesia terus aktif dalam kancah diplomasi terkait isu-isu kelautan global, Prof. Di mana Indonesia juga pernah ikut serta dalam penyusunan konvensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1982 yang menghasilkan UNCLOS yang kita tahu selama ini ya, Prof. Di mana juga mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan, Prof. Gitu, Prof. KTT AIS Forum 2023 ini mengundang sekitar 51 negara pulau dan kepulauan serta sejumlah organisasi internasional yang akan berlangsung mulai tanggal 10 sampai 11 Oktober 2023 ini di Nusa Dua Bali. Rencananya hampir seluruh kepala negara itu dipastikan hadir, termasuk kepala pemerintahan juga, dan juga akan mengundang sejumlah organisasi internasional yang terkait dengan masalah kelautan dan kepulauan ini, Prof. Indonesia sebagai tuan rumah KTT AIS kali ini mengusung tema adalah Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future. Selain itu, pertemuan kali ini juga akan terfokus kepada 3 aspek penting, yaitu pembangunan ekonomi biru,
tantangan perubahan iklim dan mempererat solidaritas antar negara, pulau, dan kepulauan, Prof. Baik, Prof, agar tidak berpanjang lebar, mungkin kita langsung saja ke topik bahasan kita. Yang pertama, Prof, pandangan Anda terkait dengan KTT AIS Forum 2023 ini untuk pertama kalinya diadakan di Indonesia ini gimana menurut Anda, Prof? Silakan. Yang pertama tentu saja saya melihat ini sebagai satu hal yang sangat positif karena seperti yang tadi Mas Ari sampaikan, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan ya, dan negara-negara lain juga mengakui hal itu. Nah, dengan Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya buat konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island State Forum, ini kan bukti bahwa Indonesia cukup dipandang gitu ya sebagai sebuah negara kepulauan dan mampu menjadi tuan rumah dalam sebuah penyelenggaraan konferensi internasional gitu. Artinya tadi secara reputasi ya kita itu menjadi sangat positif dilihatnya karena Indonesia sanggup menyelenggarakan sebuah konferensi tingkat tinggi, dan Indonesia memang juga diakui sebagai sebuah negara kepulauan, dan tentu saja ini juga berdampak positif buat Indonesia karena terbukti bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat penting nih. Indonesia dilibatkan dalam membahas isu-isu tentang laut atau tentang kemaritiman atau berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara pulau atau negara kepulauan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang ada di laut atau melalui laut gitu ya. Kemudian juga buat Indonesia, ketika Indonesia menjadi tuan rumah buat konferensi, karena ini bukan pertama kalinya sebenarnya Indonesia menjadi penyelenggara konferensi ya, tapi untuk yang urusan Archipelagic and Island State ini yang pertama kali. Tapi karena sudah beberapa kali menyelenggarakan konferensi, itu bisa sangat berdampak untuk perekonomian di Indonesianya. Gitu, artinya mendongkrak juga nih ekonomi-ekonomi kreatif yang ada di daerah, katakanlah di Bali misalnya ya, dengan hotel-hotel jadi terisi penuh mungkin, atau ada ekonomi kreatif lainnya yang bisa juga dipromosikan gitu. Jadi buat saya ini sangat positif buat meningkatkan citra, reputasi, dan perekonomian Indonesia tentu saja. Begitu Mas Ari. Ya, oke. Baik, Prof. Tapi sebenarnya ada yang menjadi hambatan juga dalam kerjasama KTT AIS Forum 2023 ini. Mengingat kalau kita tahu masih ada sejumlah negara pulau dan kepulauan ini yang memiliki sengketa dengan negara lainnya. Contoh yang paling dekat saja dengan kita itu Kepulauan Spratly. Itu ada beberapa negara di ASEAN yang memang sudah mengarah ke bahkan kekuatan militer. Filipina baru-baru ini juga mereka menggertak Cina, katakanlah menggertak Tiongkok lah, katakan seperti itu. Bahkan kita pun juga pernah juga protes dengan pihak tetangga kita Malaysia terkait dengan sipadan digital. Ini kira-kira bisa diselesaikan nggak dalam pertemuan ini, hambatan-hambatan seperti itu? Mungkin mudah-mudahan bisa ya selesai seperti itu. Prof, gimana Prof? Iya, saya sih melihatnya gini, itu kan masalah-masalah yang sebenarnya memang cukup lama dan cukup pelik ya Mas Ari. Bicara misalnya konflik perbatasan di laut, di wilayah laut gitu ya, atau konflik tentang dominasi satu negara terhadap wilayah laut tertentu, contoh misalnya Laut Cina Selatan gitu ya, ada negara Cina yang mau mencoba mendominasi. Ini kan sebenarnya isu-isu klasik yang sudah let's say puluhan tahun terjadi, sehingga tentu tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu malam tentunya gitu ya, ini berproses. Nah, yang menarik adalah betul yang Mas Ari bilang, ini sebenarnya masalah nih gitu. Tapi KTT AIS Forum tahun ini Indonesia sebagai tuan rumah sepertinya nggak mengangkat masalah itu. Tadi kan topiknya peningkatan kolaborasi, terus meningkatkan inovasi yang intinya adalah mendukung ekonomi biru gitu ya, bagaimana meningkatkan menumbuhkan perekonomian. Dan kalaupun ada masalah yang dibahas hanya tentang iklim atau lingkungan di laut gitu ya, tidak membahas isu-isu yang tadi yang Mas Ari sebutkan tentang sengketa perbatasan atau dominasi satu negara terhadap wilayah laut tertentu. Itu memang sepertinya tidak dimasukkan oleh Indonesia ke dalam agenda yang akan dibahas. Tapi bukan berarti nanti pada saat konferensi tidak ada negara yang mengangkat itu menjadi sebuah topik yang mau dibahas gitu ya. Kalau sampai ada itu dibahas, ya tentu saja
isunya nanti bisa jadi berkembang. Tapi kalau saya lihat dari agenda yang disusun oleh pemerintah Indonesia, topik itu tidak dimasukkan tuh Mas Ari. Bisa jadi memang bukan di forum ini dibahasnya, tapi mungkin di forum-forum yang lain. Ada ASEAN Regional Forum misalnya, atau kalau di ASEAN itu ada ASEAN Ministerial Defense Meeting mungkin, atau ASEAN Maritime Forum gitu ya. Jadi mungkin dibahasnya di forum-forum yang lain. Begitu Mas Ari. Ya, oke. Oke, sekarang seberapa strategisnya Indonesia dijadikan tuan rumah ketika memimpin kegiatan AIS ini, Prof? Oke, menurut saya sangat strategis. Sangat strategis, satu, tadi yang seperti saya sampaikan di awal, bahwa Indonesia dipandang loh oleh negara-negara lain. Satu, untuk yang kedua, untuk membahas isu-isu yang dianggap sangat krusial atau ancaman atau masalah-masalah, dan Indonesia terlibat di situ, apalagi Indonesia menjadi tuan rumah. Mohon maaf kalau koneksinya bermasalah lagi, Mas Ari, bisa dengar suaranya? Oke. Ya, sebagai tuan rumah, Indonesia itu berhak menentukan tema dan agenda yang akan dibahas dalam konferensi. Jadi yang menentukan tema itu tuan rumah, ya temanya dan agenda apa saja yang mau dibahas itu Indonesia itu yang menentukan. Jadi dalam satu sisi Indonesia punya punya privilege, kita mau bahas apa nih? Apa yang dianggap penting oleh Indonesia gitu ya. Nah, Indonesia sepertinya melihat kasus-kasus yang sengketa laut itu mungkin bukan masalah, bukan kepentingan buat Indonesia. Buat Indonesia jauh lebih penting misalnya membahas tadi bagaimana memajukan perekonomian biru, ekonomi biru gitu, atau bagaimana memastikan keamanan laut kita benar-benar aman dari ancaman-ancaman lingkungan kerusakan lingkungan laut gitu ya. Nah, kemudian sebagai tuan rumah dan ketika Indonesia menjadi pemimpin sidang, itu kan berarti Indonesia lebih leluasa untuk mengatur jalan persidangan, mengatur bagaimana bisa menyepakati sebuah agenda, menyepakati sebuah deklarasi bersama, dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu sebagai tuan rumah. Berarti sangat strategis. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi sangat strategis buat Indonesia, khususnya sejak 2014 itu kan Presiden Jokowi mencanangkan Indonesia menjadi Global Maritime Forum, menjadi poros maritim dunia. Gitu artinya kalau dia menjadi poros maritim dunia, Indonesia tuh harus dipandang, harus dilihat oleh negara-negara, bisa menjadi benchmarking mungkin, atau menjadi rujukan bahwa negara kepulauan atau negara pulau itu harus memiliki apa saja sih kemampuannya gitu ya, atau poin-poin apa sih yang bisa dicontoh oleh negara lain, khususnya dalam hal misalnya Indonesia mengelola lautnya, mungkin mengelola ekonomi lautnya, mengelola lingkungan lautnya. Terus kan Jokowi juga dalam Global Maritime Forum visinya itu dia memperkuat paling tidak ada 5 poin, membangun budaya maritimnya, membangun pertahanan maritimnya. Nah, dalam poin-poin itu menjadi sangat strategis karena sekaligus juga menunjukkan Indonesia mampu loh untuk menunjukkan dirinya menjadi fulcrum, menjadi poros. Karena gini, Mas Ari, kenapa ini menjadi penting atau strategis baik buat masyarakat internal Indonesia maupun masyarakat internasional, karena belakangan ini sudah ada berbagai pihak yang melihat kok melempem ya visi Global Maritime Fulcrum-nya Indonesia, nggak kelihatan nih yang katanya tol laut, mana nih tol lautnya, seperti apa konsepnya gitu, sempat dianggap agak melempem. Nah, mudah-mudahan dengan adanya KTT AIS ini, apa yang mungkin kemarin kelihatannya melemah atau menurun, itu bisa dibangun lagi, ditingkatkan kembali kerjasama untuk tadi mewujudkan Indonesia menjadi Global Maritime Fulcrum. Bukan cuma tol lautnya saja, tapi bisa jadi nanti membahas lagi ekonomi laut yang jauh lebih besar lagi dan bisa mendongkrak perekonomian bukan hanya Indonesia, tapi juga 51 negara yang nanti terlibat ya dalam KTT AIS. Mungkin begitu Mas Ari. Ya, oke. Baik, Prof. Berdasarkan skor Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI), kondisi perairan Indonesia mengalami perbaikan dalam 3 tahun terakhir, ya. Itu artinya sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Dan yang saya mau tanyakan adalah bagaimana Prof melihat ini, katakanlah aspek penting yang akan diangkat, yaitu pembangunan ekonomi biru terkait dengan masyarakat pesisir yang ada di wilayah Indonesia ini. Bagaimana menurut Profesor sendiri?
Ya, ya, Mas Ari, betul sekali. Memang ada kenaikan sedikit lah ya tentang kebersihan atau lingkungan laut kita. Walaupun dalam realitanya ternyata masih banyak loh kapal-kapal asing yang mencuci kapalnya di perairan Indonesia dan membuang sampahnya, baik itu sampah berupa minyak apa yang biasa dipakai kapal itu dan sampah-sampah plastik dan lain sebagainya itu dibuang di laut kita. Sehingga tentu saja itu membahayakan habitat ekosistem laut kita ya, dan kalau ekosistem laut kita rusak, yang paling terdampak itu kan sebenarnya masyarakat pesisir yang memang mata pencahariannya adalah nelayan, mencari ikan gitu. Tapi ternyata ya tadi ikannya mungkin jadi rusak, banyak yang mati atau menjadi ikannya tidak sehat misalnya karena terpapar minyak dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang menurut saya masalah yang benar-benar pemerintah harus fokus ya, karena kalau sebenarnya Indonesia itu kalau dulu ada lagu nenek moyangku seorang pelaut, harusnya kan melihat ke situ gitu, berarti bagaimana penguatan atau pemberdayaan masyarakat pesisir dalam menghadapi ancaman-ancaman di laut yang sebenarnya menjadi mata pencaharian mereka, dan itu potensi ekonomi yang luar biasa besar gitu ya kalau dikelola dengan baik. Belum lagi misalnya menghadapi ancaman pencurian ikan dan lain sebagainya. Yang paling terdampak sekali lagi masyarakat pesisir. Nah, di sini nih memang pemerintah perlu sekali memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir, memberdayakan, sekali lagi meningkatkan kemampuan kapasitas mereka, bagaimana mengembangkan ekonomi laut, bagaimana mereka berani menghadapi misalnya, mohon maaf, banyak pencuri-pencuri ikan, kapal-kapal ikan dari negara lain, itu mereka dilengkapi dengan kemampuan militer loh, Mas Ari. Dan terkadang mereka bawa senjata, misalnya ya, dan atau kadang-kadang ada kapal patrolinya juga, sehingga nelayan kita takut loh, mau melaut Ya, itu sudah ada rasa takut duluan. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang pemerintah harus apa ya, harus dampingi mungkin ya, atau diberi kemampuan, diberikan kapasitas, atau tadi perlu dikawal juga gitu, perlu penguatan entah dari TNI AU atau dari Bakamla gitu ya, yang memang mereka juga ikut membantu mengawal ketika nelayan-nelayan kita mencari ikan, mencari nafkah di rumahnya sendiri, kok kita merasa tidak aman jadinya gitu. Nah, itu yang mungkin harus diperhatikan juga tuh oleh pemerintah. Begitu Mas Ari. ya, ya. Tapi sejauh ini kalau Prof melihat ada nggak keberpihakan gitu kan, katakanlah dari pemerintah sendiri, karena kita tahu ini ada unit khusus lah, katakanlah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menangani masalah-masalah ini gitu. Sejauh ini gimana pandangan Prof? Gitu? Sebenarnya pemerintah sudah berusaha ya cukup baik, cuma mungkin memang belum maksimal. Belum maksimal dalam arti gini, laut kita memang terlalu luas, Mas Ari. Artinya garis pantai kita kan berapa kilometer tuh ya, panjang sekali. Kemudian luas lautan kita bahkan lebih luas daripada luas wilayah daratan kita. Nah, keterbatasan inilah yang mungkin akhirnya seakan-akan membuat sepertinya pemerintah tidak bisa maksimal melindungi, memberdayakan atau mensejahterakan masyarakat pesisir. Nah, disitulah pemerintah perlu bantuan, artinya perlu bekerja sama, mencari mitra, gitu ya. Mitranya itu bisa dari negara-negara lain, artinya bersama-sama bekerja sama dengan negara lain, misalnya menjaga keamanan laut, menjaga kebersihan laut, menjaga lingkungan laut, gitu ya. Atau dengan membuat sebuah tata kelola, menyusun tata kelola laut sehingga negara-negara itu tahu bagaimana misalnya ketika melintasi wilayah laut negara lain atau ketika mengambil ikan, mencari ikan, dia tidak melakukan hal-hal yang merusak atau membahayakan dan lain sebagainya. Memberdayakan nelayan-nelayan atau masyarakat pesisir pantai ini untuk meningkatkan atau memberdayakan potensi lautnya. Begitu Mas Ari. Harapan Anda apa terhadap potensi kemaritiman Indonesia, terutama pasca KTT AIS ini gitu? Kira-kira ke depannya lah, ini sebentar lagi kan juga akan pemilu, artinya ganti pemerintahan, artinya biar kesinambungannya terus berjalan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya. Oke, yang pertama nih Mas, yang paling penting ya, terutama untuk negara-negara anggota AIS Forum, itu harus ada penyamaan persepsi dulu. Penyamaan persepsi dari para anggota tentang
apa sih isu penting dari laut kita? Laut Ya, ini kan sebenarnya kalau boleh dibilang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya. Itu bicara tadi nafkah buat masyarakat pesisir, itu juga bicara jalur perdagangan, jalur pelayaran yang hari ini di era globalisasi ini kan ketergantungan negara-negara ekspor impor itu tinggi dan kebanyakan itu lewat laut gitu. Sehingga harus ada penyamaan persepsi tentang bagaimana menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan laut sehingga laut yang sehat, yang berkelanjutan, pembangunan laut berkelanjutan itu bisa realisasi gitu. Itu satu. Kemudian penyamaan persepsi tentang siapa sih yang dianggap sebagai ancaman gitu ya. Ancamannya apakah misalnya negara gitu atau ya, ancamannya justru dari katakanlah kita tuh menghadapi perompak-perompak, menghadapi pencuri-pencuri ikan, menghadapi misalnya bencana alam yang mungkin timbul dari laut tapi itu bisa kena ke daratan juga, tsunami misalnya ya, atau pemanasan global yang membuat permukaan air laut meningkat yang sekali sewaktu itu juga bisa mengancam juga tuh kepada masyarakat di pesisir pantai terutama. Nah, persepsi-persepsi tentang ancaman itu perlu dibahas supaya setiap negara tuh punya persepsi yang sama. Ini ancaman dan bagaimana menyelesaikan ancamannya gitu. ya, Dan terus terang nih, Mas Ari, saya agak khawatir loh dengan KTT ini. Kenapa? Karena yang datang itu tingkat pejabat yang datangnya nggak sama, Mas. ya Ada betul. yang mengirim kepala negara, kepala pemerintahan, presiden atau perdana menteri gitu ya. Tapi ada yang mengirim cuma deputi perdana menteri, Betul. ada yang mengirim cuma pejabat tinggi, bahkan cuma duta besar Ya, yang tidak punya kewenangan untuk ya, betul. memutuskan gitu. Sementara kalau kepala pemerintahan kan bisa langsung memutuskan tuh, jadi bisa langsung cepat actionnya. Nah ini juga menjadi concern saya sebenarnya. Bagaimana kita bisa menyamakan persepsi tentang ancaman kalau yang datangnya saja berbeda-beda gitu, Ya, tidak ada rasa urgensi yang sama menghadapi laut atau masalah-masalah yang ada di laut gitu. Itu masalah yang pertama. Sehingga harapan saya tadi perlu ada penyamaan persepsi dan penyamaan rasa urgensi terhadap ya, laut atau masalah-masalah yang dihadapi di laut. Kemudian yang kedua juga harapan saya kalau ada deklarasi atau kerjasama-kerjasama yang dihasilkan dari KTT AIS Forum sebelum-sebelumnya itu bisa benar-benar direalisasikan gitu karena tadi ya ancaman-ancaman ini terus meningkat nih Mas gitu ya, dan kalau tidak segera diselesaikan sekali lagi dampaknya yang paling terkena adalah masyarakat pesisir dan negara pulau atau negara kepulauan itu sendiri ya ya, kemudian juga harapannya realisasi peningkatan kapasitas SDM tadi baik dari negaranya itu sendiri aparat negara ya karena sekali lagi belum tentu semua negara 51 negara itu punya kemampuan yang sama loh dari para aparatur negaranya tentang bagaimana mengelola laut dengan baik ya. Kemudian peningkatan kapasitas masyarakatnya juga di pesisir ya, pantai dalam pembangunan maritim atau pemanfaatan ekonomi biru. Plus yang paling penting lagi Mas tadi ya ketika membahas isu-isu ancaman juga supaya selain ada penyamaan persepsi tapi juga ada komitmen bersama ya, bahwa memang setiap negara itu benar-benar mau melakukan bukan saja semata-mata untuk kepentingan nasionalnya sendiri, tapi ini kepentingan bersama, kepentingan bukan cuma 51 negara saja, tapi kepentingan hampir seluruh umat manusia yang sekarang ini banyak bergantung pada laut atau ya, bergantung pada potensi laut dan keamanan laut. Mungkin begitu ya, Mas Ari. ya, oke. Oke, Prof, ini yang terakhir mungkin, Prof. Potensi kemaritiman kita sejauh ini bagaimana untuk ke Luar depannya? biasa luar biasa besar tuh Mas potensi maritim kita ya bicara dari kan ketika kita bicara laut kita nggak cuma ngomongin lautnya saja di permukaan laut itu ada katakanlah bisa menggunakan arus laut untuk energi gitu ya di dalam laut itu juga banyak ikan mungkin kepiting udang lobster dan segala macam lah Ya, betul. habitat laut itu ya makhluk-makhluk laut itu. Kemudian di dasar laut itu lebih banyak lagi gitu kan bisa gas bumi, bisa minyak bumi gitu. Belum lagi kita bicara pesisir pantainya.
yang bisa dijadikan sebagai pariwisata, kemudian ekonomi kreatif, sektor pariwisata berkembang dengan pesat. Artinya luar biasa nih potensi maritim Indonesia. Sehingga kalau tidak dijaga dengan baik atau tidak dikelola dengan baik, sayang sekali. Dan pencuri-pencurian di laut itu juga banyak terjadi, sehingga kita kehilangan untuk kesempatan untuk menikmati laut kita sendiri. Berapa kali kan kita dicuri tuh, memang bukan di laut wilayah Indonesia, bukan di wilayah kedaulatan, tapi di wilayah ZEE. Tapi kan itu seharusnya menjadi bagian dari manfaatan untuk kesejahteraan Indonesia. Nah, itu yang artinya gini, kita kaya sekali dengan potensi laut, tapi kita harus memperlengkapi kapasitas SDM Angkatan Laut kita atau SDM masyarakat kita untuk bisa menjaga keamanan laut kita sehingga maksimal bisa kita nikmati itu kesejahteraan itu. Begitu Mas Ari. Ya, baik. Baik, Prof. Angel Damayanti. Terima kasih ini atas pencerahannya supaya masyarakat juga lebih tahu dan lebih mengetahui bagaimana nanti KTT AIS itu berjalan dan apa kedepannya untuk kita, terutama di bidang kemaritiman kita. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kali ini, Prof. Angel Damayanti. Terima kasih. Baik, demikian dialog. Ya, baik demikian dialog kebangsaan kami kali ini. Jangan lupa Anda like, share, and subscribe untuk program dialog kebangsaan di Pancasila TV kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.